Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Hukum Bisnis dan Etika Profesi akan mempresentasikan bab 13 mengenai etika perilaku dan kontribusi para filosof yang disusun oleh 1. Aisyah Nur Hasanah NIM 2020 SA 014, 2. Astika Lestiani NIM 2020 SA 017, 3. Zaidah Farwah Ania Zahra NIM 2020 SA 016. Pada bab etika perilaku dan kontribusi para filosof terdapat 5 subbab. 1. Etika dan kode etik. 2. Etika bisnis. 3. Kepentingan pribadi dan ekonomi. 4. Etika bisnis dan hukum. 5. Teori-teori etika umum dalam dilema etika. 1. Etika dan kode etik. Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan etika dalam 3 cara. 1. Pola umum atau cara hidup. 2. Seperangkat aturan perilaku atau kode etik. 3. Pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Aturan tersebut memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Keyakinan tentang sifat manusia. 2. Keyakinan tentang cita-cita. 3. Aturan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. 4. Motif yang cenderung membuat kita memilih jalan yang benar atau salah. Masing-masing dari keempat aspek tersebut akan dibahas menggunakan 4 teori etika utama yang digunakan oleh orang-orang dalam pengambilan keputusan etis pada lingkungan bisnis, yaitu A. Utilitarianisme. Teori utilitarian mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Menurut paham ini, bisnis adalah etis apabila kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. B. Deontologi. Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan kepada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi, karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. C. Egoisme. Lassalle tahun 2004 memperkenalkan 2 konsep yang berhubungan dengan egoisme. 1. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berputar diri. 2. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. D. Keadilan dan kewajaran. Filosof Inggris David Hume tahun 1711 sampai 1776 berpendapat bahwa kebutuhan akan keadilan terjadi karena 2 alasan, yaitu orang tidak selalu bermanfaat dan terdapat sumber daya yang langka. Ada 2 aspek keadilan, yaitu keadilan prosedural atau proses untuk menentukan alokasi, dan keadilan distributif atau alokasi yang sebenarnya. 2. Etika dan bisnis. Arthur Carroll yang merupakan seorang pengamat membahas tentang etika bisnis yang layak secara ekonomi. Jika bisnis itu tidak menguntungkan, maka pebisnis akan mundur dari bisnis dan bertanya serta berpendapat tentang perilaku bisnis yang tepat. Akibatnya, tujuan utama perusahaan melakukan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Padahal, tujuan dasar dari bisnis adalah menyediakan barang dan jasa secara efektif dan efisien. 3 penjelasan paling umum mengapa orang harus beretika, karena didasarkan pada pandangan tentang agama, hubungan kita dengan orang lain, dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Seperti yang telah disebutkan, salah satu definisi etika adalah bagaimana kita harus menjalani hidup ini berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan yang dianut. Tradisi Yunani mengajarkan bahwa sebaiknya perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jangan mengucapkan sesuatu yang bohong.
Dan kasihanilah sesama seperti Anda mengasihani diri Anda sendiri. Beberapa orang percaya bahwa etika tidak ada hubungannya dengan agama. Di dalamnya terdapat hubungan dengan orang lain yang ditunjukkan melalui cinta, simpati, kebaikan, dan sejenisnya. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dengan orang lain dan bermasyarakat. 3. Kepentingan pribadi dan ekonomi. Konsep kepentingan diri sendiri memiliki tradisi yang panjang untuk menjelaskan harmoni sosial dan kerjasama ekonomi yang baik. Ketika orang-orang didorong oleh keinginan dasar mereka, oleh kepentingan pribadi yang tak terkendali, akan terjadi tindakan anarki. Tidak ada kesejahteraan ekonomi, tidak ada infrastruktur sosial, dan tidak ada tatanan sosial yang beradab. Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 berpendapat bahwa kepentingan diri mengarah ke kerjasama ekonomi. Fitur utama pada model ekonomi Smith adalah: pertama, bahwa perekonomian merupakan kegiatan sosial dalam hal keuangan. Perusahaan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penjual dan pembeli bekerja untuk tujuan yang sama, memuaskan kebutuhan mereka dengan harga yang disetujui bersama. Kedua, pasar yang kompetitif, tidak bersaing. Pandangan ini tergantung pada kejujuran dalam melakukan aktivitas, menghormati kontrak, dan saling gotong royong. Persaingan yang ada haruslah sebuah persaingan yang sehat dan tidak menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Persaingan yang sehat juga berarti bahwa perusahaan berusaha untuk beroperasi seefisien dan seefektif mungkin untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang. 4. Etika, bisnis, dan hukum. Squart dan Carroll berpendapat bahwa bisnis, etika, dan hukum dapat dilihat sebagai 3 lingkaran berpotongan di diagram Venn, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Pada diagram tersebut dibagi menjadi 7 area, yaitu area 1 merupakan aspek kegiatan usaha yang tidak tercakup oleh hukum atau etika. Area 2 terdapat hukum yang tidak ada hubungannya dengan etika atau bisnis. Area 3 merupakan larangan etika yang tidak menyangkut bisnis dan tidak melanggar hukum. Area 4 merupakan pusat aturan dan peraturan bahwa perusahaan harus mengikuti undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, badan pengatur, asosiasi profesi, dan sejenisnya. Area 5 merupakan tumpang tindih antara kegiatan bisnis dan norma-norma etika. Area 6 merupakan area yang tumpang tindih antara hukum dan etika. Area 7 merupakan persimpangan hukum, etika, dan bisnis. Biasanya hanya akan menjadi masalah jika hukum mengatakan satu hal, sementara etika mengatakan sebaliknya. 5. Teori-teori etika utama yang berguna dalam menyelesaikan dilema etika teleologi. Teleologi berasal dari kata Yunani yaitu telos yang berarti tujuan, konsekuensi, hasil, dan sebagainya. Teori teleologis mempelajari perilaku etis dalam hal hasil atau konsekuensi dari keputusan etis. Teleologi berhubungan dengan banyak hasil yang berorientasi pada orang-orang bisnis karena berfokus pada pengambilan keputusan, mengevaluasi keputusan yang baik atau buruk, diterima atau tidak diterima dalam hal konsekuensi dari keputusan tersebut. A. Undang-undang dan peraturan utilitarianisme. Utilitarianisme mendefinisikan baik dan jahat dalam hal konsekuensi non-etis dari kenikmatan dan rasa sakit. Tindakan etis yang benar adalah salah satu yang akan menghasilkan jumlah terbesar dari kesenangan atau paling sedikit rasa sakit. Ini adalah teori yang sangat sederhana. Tujuan hidup adalah untuk menjadi bahagia, dan semua hal-hal yang mempromosikan kebahagiaan yang etis, baik karena mereka merasa cenderung menghasilkan kesenangan atau mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Untuk utilitarian, kesenangan dan rasa sakit digambarkan baik fisik dan mental. Bagi utilitarian, satu-satunya hal berharga adalah memiliki pengalaman yang menyenangkan.
dan pengalaman ini baik hanya untuk mereka karena mereka menyenangkan. Aspek kunci utilitarianisme. A. Etika dinilai berdasarkan konsekuensi non-etis. B. Keputusan etis harus berorientasi pada peningkatan kebahagiaan dan atau mengurangi rasa sakit, di mana kebahagiaan dan rasa sakit dapat berupa fisik ataupun psikologis. C. Kebahagiaan dan rasa sakit berhubungan dengan semua masyarakat dan bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi atau rasa sakit dari pengambil keputusan. D. Pembuat keputusan etis harus memihak dan tidak memberikan bobot ekstra untuk perseorangan pribadi ketika menghitung keseluruhan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat keputusan yang dibuat. B. Saran dan tujuan akhir. Seiring waktu, utilitarianisme telah berkembang di sepanjang dua jalur, yaitu 1. Tindakan utilitarianisme. Tindakan utilitarianisme kadang-kadang disebut sebagai konsekuensialisme, di mana dianggap sebagai tindakan untuk menjadi etis yang baik atau benar jika mungkin akan menghasilkan keseimbangan kebaikan yang lebih besar dari kejahatan. 2. Aturan utilitarianisme di sisi lain mengatakan bahwa kita harus mengikuti aturan yang mungkin akan menghasilkan keseimbangan yang lebih besar dari kebaikan atau kejahatan dan menghindari aturan yang mungkin akan menghasilkan sebaliknya. Anggapan tersebut adalah mungkin, karena pada prinsipnya digunakan untuk menghitung kesenangan bersih atau rasa sakit yang terkait dengan keputusan. Jadi, prinsip aturan utilitarian adalah ikuti aturan yang cenderung memberikan pengaruh terbesar dalam tingkat kesenangan atas rasa sakit untuk jumlah terbesar dari orang-orang yang mungkin akan terpengaruh oleh tindakan. Aturan utilitarian akan mengatakan bahwa ada beberapa jenis tindakan yang jelas-jelas benar dan salah terlepas dari konsekuensinya sebagai baik atau buruk. Polusi dan produk berbahaya tidak meningkatkan keseluruhan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa orang menyalahgunakan utilitarianisme dengan mengatakan bahwa tujuan akan membenarkan cara, tapi ini adalah sebuah aplikasi yang tidak pantas dari teori etika. Untuk utilitarian, pada akhirnya tidak pernah menghalalkan cara. Sebaliknya, agen moral harus mempertimbangkan konsekuensi keputusan dalam hal membuat kebahagiaan, atau dalam hal membuat aturan yang apabila diikuti berkemungkinan akan menghasilkan kebahagiaan untuk semua. C. Kelemahan dalam utilitarianisme. 1. Masalah ruang lingkup. Seberapa banyak orang yang harus terkena dampak? Contohnya, pemanasan global dan polusi. Kebahagiaan jangka pendek generasi sekarang bisa berimbas pada penderitaan generasi mendatang. 2. Hak-hak minoritas dapat dilanggar dalam utilitarianisme. Dalam demokrasi, kehendak mayoritas menjadi aturan pada hari pemilihan. 3. Utilitarianisme mengabaikan motivasi dan hanya berfokus pada konsekuensi. Hal ini membuat banyak orang tidak puas. Motivasi dari dua eksekutif sangat berbeda. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka memiliki derajat kesadaran etika yang berbeda dengan eksekutif berbasis bonus, bertindak lebih buruk daripada altruis sesaat. Namun, utilitarianisme akan menilai keduanya sama, di mana terdapat tindakan etis yang tidak benar, karena konsekuensi dari keputusan mereka adalah sama, yaitu penipuan laporan keuangan. 4. Utilitarianisme mengandaikan bahwa hal-hal seperti kebahagiaan, utilitas, kesenangan, sakit, dan penderitaan bisa diukur dengan uang. Akuntan sangat pandai mengukur transaksi ekonomi karena mereka memiliki uang sebagai standar pengukuran yang seragam, namun tidak ada pengukuran umum untuk kebahagiaan. Etika deontologi motivasi untuk perilaku. Deontologi mengevaluasi etika perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Menurut deontologis, suatu tindakan bisa benar dan etis, bahkan jika tidak menghasilkan hasil yang baik atas kejahatan bagi pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Ini membuatnya menjadi pelengkap untuk utilitarianisme karena tindakan yang memenuhi kedua teori dapat dikatakan memiliki peluang bagus untuk etika. Kant mengembangkan dua hukum untuk menilai etika. 1. Imperatif kategoris. Hal tersebut merupakan prinsip tertinggi moralitas. Ada dua aspek dari imperatif kategoris.
Yang pertama, Kant menganggap bahwa hukum memperlakukan suatu kewajiban. Jadi setiap tindakan etika yang wajib dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan hukum atau maksim etika. Yang kedua adalah tindakan benar secara etika jika patah tersebut dapat diuniversalkan secara konsisten. 2. Imperatif praktis. Untuk Kant, hukum memiliki aplikasi universal dan hukum moral berlaku tanpa membedakan untuk semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum moral. Imperatif praktis tidak menyarankan bahwa Anda tidak dapat menggunakan orang, tetapi hanya jika Anda memperlakukan mereka, berarti Anda harus memperlakukan mereka secara bersamaan sebagai tujuan. Kelemahan dalam deontologi. Sama seperti teori etika lainnya, deontologi juga memiliki kelemahan. Masalah mendasar adalah imperatif kategoris tidak membedakan panduan yang jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah jika dua atau lebih hukum moral mengalami konflik dan hanya satu yang dapat diikuti. Dalam hal ini, mungkin utilitarianisme menjadi teori yang lebih baik karena dapat mengevaluasi alternatif berdasarkan konsekuensinya. Sayangnya, dengan deontologi konsekuensi menjadi tidak relevan. Satu-satunya hal yang penting adalah niat dari pembuat keputusan dan kepatuhan para pengambil keputusan untuk mematuhi imperatif kategoris seraya memperlakukan orang sebagai tujuan konsekuensinya. Sayangnya, dengan deontologi konsekuensi menjadi tidak relevan. Satu-satunya hal yang penting adalah niat dari pembuat keputusan dan kepatuhan para pengambil keputusan untuk mematuhi imperatif kategoris seraya memperlakukan orang sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Imperatif kategoris menetapkan standar yang sangat tinggi bagi banyak orang. Itu adalah etika yang sangat sulit diikuti. Standar tersebut antara lain: 1. Perusahaan telah diboikot pelanggan karena mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah. 2. Pekerja di bawah umur atau anak-anak gagal untuk memberikan upah hidup atau untuk mengalihdayakan menuju rezim represif. Keadilan dan kewajaran memeriksa saldo. Kebutuhan akan keadilan terjadi karena dua alasan, yaitu orang tidak selalu bermanfaat dan terdapat sumber daya yang langka. David Hume pada tahun 1771 sampai 1776. Dua aspek keadilan yaitu keadilan prosedural atau proses untuk menentukan alokasi dan keadilan distributif atau alokasi yang sebenarnya. 1. Keadilan prosedural. Aspek utama dari sistem hukum yang adil adalah bahwa prosedurnya adil dan transparan. Keadilan tidak pandang bulu, di mana semua diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dalam lingkungan bisnis, keadilan prosedural biasanya tidak menjadi masalah penting. Prosedur mungkin benar atau salah, tetapi karena prosedur tersebut merupakan standar, biasanya diterapkan secara konsisten. Yang kedua, keadilan distributif. Suatu hal yang setara harus diperlakukan sama dan suatu hal yang tidak setara harus diperlakukan berbeda sesuai dengan proporsi perbedaan relevan di antara mereka. Kemudian hal inilah yang merupakan keadilan yang proporsional. Yang tidak adil adalah yang melanggar proporsi tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan sebagai kewajaran. Dalam The Theory of Justice, ia mengemukakan sebuah argumen yang berbunyi, prinsip dalam lingkungan bisnis keadilan prosedural biasanya tidak menjadi masalah penting. Prosedur mungkin benar atau salah, tetapi karena prosedur tersebut merupakan standar, biasanya diterapkan secara konsisten. Yang kedua, keadilan distributif. Suatu hal yang setara harus diperlakukan sama dan suatu hal yang tidak setara harus diperlakukan berbeda sesuai dengan proporsi perbedaan relevan di antara mereka. Kemudian hal inilah yang merupakan keadilan yang proporsional. Yang tidak adil adalah yang melanggar proporsi tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan sebagai kewajaran. Dalam The Theory of Justice, ia mengemukakan sebuah argumen yang berbunyi, prinsip keadilan yang saya ambil untuk didefinisikan kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip yang berguna dalam menetapkan hak dan kewajiban serta dalam menentukan pembagian keuntungan sosial yang sesuai. Etika kebajikan meneliti kebajikan yang diharapkan.
Tujuan hidup adalah kebahagiaan yang di dalamnya terdapat kegiatan jiwa atau activity of soul. Aristoteles dalam The Nicomachean Ethics. Aristoteles mengemukakan bahwa kita dapat memahami dan mengidentifikasi kebajikan dengan mendasarkan karakteristik manusia pada 3 hal. 2 hal diantaranya adalah menjadi jahat dan baik. Menurutnya kebajikan adalah golden mean, yaitu celah di antara posisi ekstrim yang akan bervariasi tergantung dari keadaan. Etika moralitas lebih berfokus pada karakter moral yang pembuat keputusan daripada pada konsekuensi tindakan atau utilitarianisme, atau motivasi dari pembuat keputusan atau deontologi. Dalam manajemen bisnis, etika kebajikan mengabaikan gagasan bahwa eksekutif memiliki 2 sudut pandang, satu sudut pandang yang mewakili nilai-nilai pribadi dan yang lainnya mewakili nilai-nilai perusahaan, dan eksekutif hanya dapat menggunakan satu pandangan atau pada satu waktu. Kelemahan etika kebajikan. Etika kebajikan dalam penerapannya memiliki 2 kelemahan. Etika kebajikan dalam penerapannya memiliki 2 kelemahan, yaitu kebajikan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang bisnis dan bagaimana kebajikan tersebut dilaksanakan dalam dunia kerja. Kunci dari kebajikan atau keutamaan dalam bisnis adalah integritas. Integritas melibatkan sifat jujur dan terhormat. Setiap tindakan dalam perusahaan haruslah konsisten dengan prinsip-prinsipnya. Tingkat individu, permasalahan mengenai etika kebajikan adalah bahwa individu cenderung tidak dapat menyusun suatu daftar dari kebajikan yang akan dilakukannya. Banyak hal dalam daftar yang mungkin saling berkontradiksi dalam keadaan tertentu. Imajinasi moralnya, mahasiswa dari sekolah bisnis dilatih untuk menjadi seorang manajer bisnis yang diharapkan dapat membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Manajer harus kreatif dan memiliki inovasi dalam mencari solusi, sehingga dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam praktik bisnis. Mereka juga harus memiliki tingkat kreativitas yang sama ketika menangani masalah etika. Hal ini berarti keputusan yang diambil oleh seorang manajer harus memberikan dampak yang baik bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.